pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Martin Sitorus. Saya mahasiswa peternakan dari Fakultas Pertanian Universitas Patimura angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang selaput ekstra embrionik. Tujuan saya membuat video tentang selaput ekstra embrionik ini adalah untuk memenuhi atau menyelesaikan kuis dari mata kuliah Teknologi Penetasan yang diberikan oleh Ibu Lea M. Rehata, SP MSI. Oke, kita langsung saja ke materinya. Selaput ekstra embrionik ini disusun atau dirangkai oleh 3 kata, yaitu selaput, yang dimana selaput ini sering disebut dengan membran atau kulit tipis, yang itu memiliki fungsi sebagai pemisah selektif. Yang kedua ada kata ekstra, yaitu tambahan, dan yang ketiga ada kata embrionik atau yang berhubungan dengan embrio. Jadi selaput ekstra embrionik ini adalah membran atau selaput tipis yang terbentuk pada saat embrio dibentuk dan memiliki peranan penting dalam pembantuan pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selaput ekstra embrionik ini tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari embrio karena selaput ini berada di luar dari tubuh embrio dan hanya berfungsi sebagai pembantu pertumbuhannya saja. Selaput ini juga ada perannya, yaitu untuk pemberian nutrisi, perkembangan atau pemberian gas kepada embrio atau oksigen, dan pembuangan limbah embrio itu sendiri. Selaput ekstra embrionik ini juga terdiri dari 4 bagian atau 4 lapisan, yang dimana lapisan pertama itu ada sering disebut dengan yolk sac, yang kedua ada sering disebut dengan amnion, dan yang ketiga sering disebut dengan chorion, dan yang terakhir itu atau yang keempat itu sering disebut dengan allantois. Dari keempat ini juga dapat digolongkan lagi atau dibagi menjadi 2 lapisan, yang dimana antara amnion dan chorion itu dibuat atau dibentuk pada lapisan ektoderm dan mesoderm somatik, sedangkan untuk yolk sac dan allantois itu dibuat atau disusun di dalam lapisan endoderm dan mesoderm splanknis. Oke, dari yang pertama tadi, lapisan tadi, yang dimana lapisan pertama itu ada kantong kuning telur. Kantong kuning telur ini adalah lapisan atau selaput yang paling awal terbentuk, yang dimana di dalam lapisan atau selaput ini ada cairan kuning, dan nantinya dalam cairan kuning ini berfungsi atau berkaitan dengan nutrisi, yang nantinya nutrisi ini akan disebarkan melalui pembuluh darah kepada embrio itu sendiri. Yang kedua ada itu amnion. Amnion ini memiliki fungsi sebagai untuk melindungi embrio dari benturan-benturan keras. Dan di dalam amnion ini ada yang sering disebut dengan cairan amnion. Cairan amnion ini berfungsi untuk memelihara embrio agar tidak kekeringan saat di dalam cangkang. Jadi yang memelihara embrio itu agar tidak kering itu atau tidak dehidrasi itu adalah cairan amnion. Dan tidak hanya itu juga, amnion ini berfungsi sebagai tempat untuk embrio itu bergerak bebas di dalamnya. Dan yang ketiga ada itu selaput atau lapisan chorion. Chorion ini adalah lapisan yang paling luar dari keempat lapisan tadi. Chorion adalah lapisan yang paling luar, yang dimana fungsinya ini untuk
mengangkut oksigen atau menyalurkan oksigen ke embrio, begitu juga embrio atau bertukar dari karbon dioksida dan oksigen. Dan tidak hanya itu, ini juga memiliki fungsi untuk menyerap ion kalsium dari embrio, bukan dari embrio, menyerap ion kalsium dari cangkang telur atau kerabang telur ke dalam embrio, atau mendistribusikannya ke dalam embrio untuk membentuk kerangka atau tulang embrio. Korion ini juga sering disebut dengan pembelahan dari amnion. Dan yang terakhir itu ada allantois. Allantois ini memiliki fungsi untuk menampung respirasi ataupun menampung ekskresi berbentuk urin dari embrio. Jadi selama embrio masih di dalam cangkang, yang bertugas untuk menampung urin atau ekskresinya itu adalah lapisan allantois. Kita lanjut untuk pembentukan selaput ekstra embrionik ini. Yang pertama itu untuk kantong kuning telur, itu pembentukannya itu disusun oleh splagnopleura, yang dimana splagnopleura ini terbagi menjadi dua. Untuk bagian dalamnya itu disebut dengan endoderm, sedangkan untuk bagian luarnya itu disebut mesoderm. Nah, endoderm ini berasal dari hipoblast, sedangkan mesodermnya itu adalah penyebaran mesoderm yang bermigrasi melalui alur primitif atau pembuluh darah vitelin yang akan menuju embrio untuk memberikan asupan nutrisi. Yang kedua, untuk pembentukan amnion dan korion. Amnion dan korion ini sama-sama dibentuk, yaitu di bagian dorsal, yang dimana lipatan awalnya itu berawal dari lipatan kepala, baru lipatan lateral, kemudian lipatan ekor. Tetapi mereka memiliki penyusunan yang berbeda, yang dimana amnion ini penyusun stomata pleuranya itu, ektodermnya itu di bagian dalam, sedangkan mesoderm stomatiknya itu di bagian luar. Berbanding terbalik dengan amnion, korion itu stomata pleuranya itu stomata pleura ektodermnya itu di bagian luar, dan mesoderm stomatiknya itu di bagian dalam. Yang terakhir itu untuk bagian dari allantois. Allantois ini tadi kan kita ketahui bahwa ia berfungsi menampung respirasi ataupun menampung ekskresi urin dari embrio selama embrio di dalam cangkang. Nah, jadi allantois ini bagian utamanya itu adalah di bagian usus belakang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kata atau materi yang kurang paham, mohon dimaklumi. Atas perhatian teman-teman ataupun saudara ataupun ibu, saya ucapkan terima kasih.